warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to We Are Channel Catatan Salik ya guys ya. Jadi gua di sini Aldi akan membuka podcast lagi ya guys ya. Karena sebulan yang lalu saya telah podcast bersama Rijal sebelumnya ya. Hello everyone. Oke, kali ini gue ditemenin Rijal lagi ya guys ya. Tapi sebelum memulai apa sih yang mau dibahas pada kali ini, gue ingin meminta maaf dulu pada kalian ya guys ya, apabila suara saya kurang enak didengar karena saya lagi kurang sehat. Dan untuk kalian semua yang menonton di rumah, jagalah kesehatan, tapi jangan sampai kalian gak jaga kesehatan sebelum diingetin ayang gitu. Loh, bahaya kah? Itu ya gimana ya, kalau kalian gak punya ayang itu ngenes banget dan udah itu paling ngenes. Jadi kalian tetap jaga kesehatan ya guys ya. Jadi gini Rizal, gua kali ini mau bahas terkait tentang pentingnya bergaul dengan teman-teman yang soleh. Karena sebagai makhluk sosial tentu kita pasti akan berinteraksi. Betul baik banget. itu kepada teman, pada keluarga kita, pada guru, dan juga apa ya namanya ya, ayang mungkin ya. Tapi berarti di sini main poinnya itu ke teman gitu ya? Iya, tapi Oke. ini kita lebih tekankan kepada pertemanan ya guys ya. Karena pertemanan di umur sekitar kita itu ya usia remaja ya. Kita umur dibilang. berapa ya? Hah? Berapa Saya sih? masih sweet 70. Waduh, 70, 70. Waduh, cindul. Jadi pergaulan di umur kita yang menurut saya itu rentan terpengaruhi oleh arus pergaulan. Jadi kita harus penting mencari pertemanan kepada teman-teman yang soleh gitu. Oke Rizal, jadi gini, gue mau nanya, karena kan pertemanan itu menurut kita bukanlah hal yang tidak lazim ya. Jadi maksud saya lebih ke udah biasa gitu. Kita Iya. memiliki teman. Ah. Tapi gue di sini mau tanya seberapa penting sih pengaruh pertemanan di dalam kehidupan lu, dan seberapa penting arti pertemanan di kehidupan lu gitu. Oke, pertama pengaruh pertemanan. Pokoknya dari gue itu kalau bisa yang baik-baik lah ya. Gitu. Karena emang udah dianjurin juga di agama kita dalam soal pertemanan aja, kita udah kayak diarahin gitu buat kayak cari yang baik. Baik itu baik dalam gimana? Kalau ini kan konotasinya saleh. Iya. Ya, saleh kan kata orang-orang ya beragama gini-gini, tapi minimal seenggaknya baik. Entah sikapnya, Iya. perkataannya, dan habitnya. Karena ada kutipan hadis begini, kurang lebih, almaru ala dini khalili, falyanzur ahadahum man yukhalil. Iya. Hadis itu riwayat Abu Daud sama Imam Tirmidzi. Yang artinya itu agama seseorang itu tergantung daripada agama teman dekatnya. Oleh karena itu, telitilah, lihatlah, filter-filterlah kepada siapa kalian akan menjadikan dia itu teman. Nah. Tadi kan lu ngutip dari perkataan itu, dari hadis itu, ini ya, apa tergantung pada agama temennya. Oh. Apakah kita nggak boleh berteman dengan agama yang non muslim? Oh enggak. Maksudnya kalau menurut gua maksud agama di situ, misalnya oke lah, misal buat kayak di ruang lingkup kita kayak sebagai Iya. seorang muslim kan lu sama gua gitu. Mungkin yaitu agama karena mempengaruhi ketaatan kita dan kebaikan kita. Tapi di luar daripada itu, so ini bisa dipakai kok buat lingkungan sosial kalau menurut gua. Maksud agama di sini itu bukan berarti itu. Tapi misal jati diri kita, habit kita, tutur kata kita, perbuatan kita, yang mana hal itu tuh tanpa kita sadari kita tuh niru teman gitu loh. Kayak misal nih, ada satu circle, ya circle apa, ya misal satu circle gitu. Terus kita main ke sono. Nah, pasti yang namanya circle dibuat satu circle itu, dia itu apa ya, sefrekuensi gitu kan. Nah gitu. Dengan mewujudkan kita ingin sefrekuensi sama mereka, akhirnya kita niru tuh habit mereka kayak gini-gini. Nah, maksudnya tuh yang tergantungnya itu tuh di situ, kayak teman kita secara nggak langsung itu sikap kita, habit kita berubah tergantung circle. Kalau misalnya bagus, benefitnya, ada manfaatnya, ada ilmunya, nambah pengalaman. Pokoknya hal-hal yang berkonotasi positif lah, itu oke. Tapi kalau kebalikannya gimana? Rungkat kita kan. Oh, jadi yang dimaksud itu pengaruh baik atau buruknya di dalam kehidupan lu ya gitu. Iya, dan seberapa pentingnya teman menurut gua itu, ya teman itu penting banget sih. Ya karena di hari-hari gua itu, wah, nggak punya teman tuh enggak deh.
maksudnya nggak banget gitu menurut gua. Iya. Susah sih kayaknya. Bukan berarti kayak misal gua kangen atau gimana, nggak, maksudnya beda gitu loh. Meskipun kayak kita misalnya hari ini ngajak nongkrong nggak bisa nongkrong, oh ya udah kita bisa lewat WA grup buat sekarang gitu kan. Tapi yang penting nongkrongannya itu dalam hal kebaikan. Nah itu Tidak maksudnya. membawa keburukan, nggak mabuk, Iya. gitu, nggak judi ya. Ngopi-ngopi, Ngopi-ngopi ngeteh, itu minum nggak apa-apa, es, yang biasa penting lah ya. Kita menjalin silaturahmi. Gitu. Gitu. Jadi itu ya guys, bukan berdasarkan agamanya kita ada berteman, akan tetapi dia berpengaruh buruk atau baiknya dalam kehidupan kita gitu ya guys ya. Nah, Nah, jadi terkait dengan itu nih, Rijal, lu punya spesifikasi nggak sih tentang pertemanan yang baik atau pertemanan yang buruk itu kayak gimana sih? oh gitu. Sebenarnya nih ya mungkin gue punya sendiri gitu. Tapi Iya. gue nukil aja dari satu kitab yang pernah gue baca Kitab ya, apa pas tuh? ngaji juga. Talim Taklim. Kalau boleh tahu karangan siapa ya? Imam Az-Zarnuji. Hmm. Tapi syarahnya itu karangan yang gue baca itu, yang gue pelajarin itu karangan Syekh Ibrahim bin Ismail. Oh. Nah, di situ tuh dijelasin, kita kayak dipandu gitu loh, ada anjuran gitu. Tuntunan jadi teman tuh yang gimana spek-speknya? Spek-speknya itu kayak beliau ngejelasin yang pertama, kalau bisa cari yang rajin, giat, Tekun. apalagi tekun. Oh. Tapi terkait rajin giat tekun itu maksudnya apa ya? Maksudnya kan itu masih gamblang ya gitu. Ah. Jadi saya pengen tahu lebih spesifik lagi. Itu maksudnya apa ya rajin giat Ya tekun? intinya sih kayak menurut gua itu semua hal, terkhusus kalau kita kan orang Islam gitu ya, dalam Iya. ketaatan gitu, beliau orang itu tuh pelopornya gitu loh, kayak ngajak sholat gitu, kayak misal, weh wiswaya zuhur ki gas budal mari musola sembahyang sek lo, dan kewajibannya gugur biar kewajibannya tuh gugur gitu. Nah pengaruh temennya kayak gitu, misal dalam hal ketaatan, misal dalam ibadah, Iya. itu ngaruh banget. Misal nih gua misalnya lagi nongkrong, terus gue punya ada teman gua gitu, udah azan zuhur nih, nggak lama dia ngajak gitu, zuhuran dulu lah yuk biar enak gitu. Nggak enak nih udah dipanggil gitu, masa nggak zuhuran dulu gitu. Oh ya udah gitu, kita yang nerima dengan lapang, yang maksudnya yang udah jadi baik itu bakal nerima. Yang kayak ibarat mau berteman dengan circle itu yang baik itu, mereka kan pasti pertama malu. Iya. Kayak misal, wah teman-teman gue sholat, apalagi kan seagama misalnya gitu Iya. kan, satu keyakinan, masa gue nggak sholat, nunda-nunda gitu, kayaknya Iya. nggak enak gitu. Ah udahlah. Pasti ada rasa malu di Nah, dalam dirinya. Meskipun ibarat kata menjalankannya secara terpaksa, Iya. tapi kan lambat laun kalau misal itu kan Dia dalam dapat hidayah lebih lanjut lagi. itu Tuh. secara nggak langsung jadinya temen yang sifatnya begitu, Jadi berubah. iya, merubah. Jadi kayak orang itu tuh secara nggak langsung dapat hidayah. Maksudnya Allah nurunin hidayah lewat circle yang soleh itu, circle yang baik itu, sehingga merubah orang yang masuk ke dalam circle itu yang tadinya misalnya ibarat kata mohon maaf bobrok atau gimana gitu, Iya. jadi terbangkit gitu loh. Iya. Kayak jadinya malah jadi better gitu. Iya. Terus ada lagi yang kedua itu, dia itu orangnya kalau disaranin tuh kalau bisa cari yang waro. Waro Nah. itu artinya apa? Waro itu artinya dia itu senantiasa menjauhi, atau bisa dia itu senantiasa mengontrol dirinya dari hal-hal yang haram atau hal-hal yang nggak dibolehin, terkhusus dalam perintah Allah gitu ya. Oh, berarti dia menjalankan ini yang saya tahu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Iya. dia menjalankan segala perintah yang Allah perintah, dia menjauhi segala larangan Allah. Kayak gitu. Kurang lebih gitu. Tapi menurut gua itu di situ itu bukan hanya soal agama lah ya. Iya. Maksudnya misal nih dalam bersosialisasi atau ada nilai-nilai moral atau Iya. nilai-nilai asusila ya, misalnya nggak boleh. Misalkan waro deh hati-hati. Misal nih ada satu tongkrongan yang pergaulan bebas, misalnya ya pergaulan bebas lah kayak gitu. Entah istilahnya sekarang open BO ataupun main Iya, koyo aduh. segala macam misal gitu. Selat. Ya, Lagi, nah saya itu. sorry ya. Itu yang udah apa? Udah di kayak ramai itu udah bahkan nyampe Jarang buka snap akhir-akhir ini jadi kurang tahu. iya. Ya gitu. Jadi kalau dia itu waro, otomatis dia itu orangnya berhati-hati, banyak pikir gitu loh. Misalnya, aduh, circle kayak gini, orangnya Dia membawa keburukan nggak buat kita? Ya gitu. iya gitu. Misal dalam atau enggak, misal yang di circle itu orangnya waro, pasti dia misal mikir, teman-teman gua jangan kan kayak soal mabok, selot, pen BO ataupun yang lain-lainnya. Iya.
dari dia mikir dari segi agama emang pasti nggak boleh, tapi dari segi sosial aja itu udah menyimpang. Iya. Maksudnya kayak itu nggak tercerminkan dalam nilai moral. Iya. Apa nanti pandangan masyarakat menilai dia kayak gitu? Bahkan orang tua kita pun nggak suka kalau kita seperti itu. Nah, Pasti, itu udah pasti sih. orang tua juga maunya yang terbaik buat anaknya kan. Iya. Sebagaimana mungkin gitu. Cuman kan salahnya itu tergantung pendirian kita kan kayak gitu dalam memilih, terkhusus dalam memilih circle gitu. Kalau kita orangnya anyut-anyut aja, ngikut-ngikut aja, Nah itu yang nah, menjadi loss masalah. itu. Terbuka, Bahaya. udah. Udah bahaya kan. Iya. Lanjut Mas Rijal. Nah, ada lagi yang ketiga itu istiqomah. Nah, kayak kalau kita tahu istiqomah itu apa ya? Orangnya tuh kayak stay tune, senantiasa gitu kan. Kayak maksudnya dia tuh terus berjalan. Misal orang itu contoh istiqomah dalam ibadah. Ya dia istiqomah melakukan ibadah kayak sholat 5 waktunya dijaga, bahkan kalau bisa ibadah sunnah gitu-gitu. Atau istiqomah dalam menuntut ilmu. Misal di weekendnya ataupun di kajian ustadz apa, dia ngikut. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi istiqomah di sini di pergaulan, gue pengen buka yang lebih luas lagi. Misal orangnya itu satu, dia itu kayak optimisme. Nah, kalau menurut gue orang yang istiqomah itu kenapa dia bisa istiqomah? Karena dia yakin. optimis kan, yakin. Iya, karena dia tahu backingannya Allah atau Backingan sekop Tuhannya. pusat. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan kayak misal dari rasa optimis itu aja atau istiqomah dia itu aja, itu udah kayak apa ya? Seenggaknya bikin mindset kita, misalnya kita yang orangnya overthinkingan, Iya. kita yang orangnya selalu down terus Iya. gitu. Terus nggak teman kita yang kayak gitu. Kayaknya yakin banget gitu, nggak ada masalah Iya, dalam memilih gitu. pilihannya gitu. Tapi dia lancar-lancar aja gitu. Ya. Karena Kalau nggak dia yang bikin kita optimis, ya kita yang ngerasa kayak, wah, teman gue aja optimis parah gitu. Masa gua Masa enggak? iya gue enggak gitu iya, kan? kayak gitu. Kayaknya nggak, itu harusnya gitu. Dan yang terakhir itu, menurut gue itu ini tuh malah bonus gitu. Nah, kenapa gue bilang bonus? Satu, orangnya itu mudah mengerti. Mudah mengerti, misal ya dia bisa mudah mengerti dalam hal-hal ilmu gitu. Jadi lu kalau bergaul sama circle-circle mereka gitu, misalnya lu mau nanya soal fikih kayak apa hukum wudhu atau sholat, tata cara kayak gini, hukum sholat qashar, jamak segala macem gitu. Iya. Karena dia berilmu gitu, dia cepat mengerti. Nah, dia pasti bakal jadi terobosan terdepan yang bakal ngebimbing lu gitu. Nah, selain itu juga menurut gua, di samping dia mengerti, dia itu juga pengertian. Oh, berarti dalam bergaul dia mengerti kita tuh nggak boleh ngeluarin kata-kata ini takutnya menyakiti orang lain kayak gitu. Jadi dia mengerti kondisi si orang itu kan kayak Nah, gitu. ya. Karena kenapa menurut gue itu pengertian gitu? Karena di zaman sahabat Nabi juga antar sesama sahabat itu saling ini ngingetin, nasihatin, ngasih tahu, ini nggak boleh loh gini. Rasul nyaranin kayak gini loh, gini, jalanin yang baik. Otomatis kan kita kan bakal dapat dua kubu kan, nih baik nih buruk. Kita tahu yang mana itu, ataupun kayak misalnya kita lagi down, kita bakal diangkat kayak gitu kan. Karena itu kan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Gimana? Kecuali orang-orang yang beriman. Ya dia tuh juga tergolong sebagai orang saleh kan, solihati, beramal melakukan itu amal saleh atau melakukan aktivitas-aktivitas yang berbau atau berframe ketaatan gitu. Pokoknya yang baik-baik gitu lah kan. Saling menasehati dalam kebenaran. Tuh, dari situ aja udah saling menasehati dalam kebenaran gitu kan. Ya pasti di circle itu menurut gue lebih banyak kalau bergaul dengan circle orang saleh atau orang baik itu lebih banyak pasti yang baik-baiknya. Dan saling menasehati dalam kesabaran. Uangnya gak nesuan. Dia selalu sabar dalam menghadapi ujian ya. Di uji pertemanan juga dia sabar aja udah. Masalah dewe ae. Dia sabar. Apa meneh? Masalahnya konco-koncone. Sing penting konco-koncone yo ngerti aja kondisi. Iya. Ya saling mengerti lah gitu lah. Ya, itulah pentingnya kenapa kita harus bersikap kepada teman-teman yang soleh ya. Karena kita pasti akan membawa kita akan terbawa menjadi baik gitu. Yang tadinya kita nggak baik menjadi baik, karena kan itu sebuah manfaat juga kan buat kita, pentingnya berteman dengan yang saleh. Berarti Intinya kalau yang apa tuh namanya, yang buruknya pertemanan yang maksudnya dihindari, maksudnya
nggak boleh, bukannya kita nggak memperbolehkan untuk berteman dengannya. Ini kan saran ya kan? Saran aja untuk Oh. menghindarinya. Kita berteman menjalin interaksi boleh, tapi berteman untuk gaul circle-nya kalau bisa jangan gitu. Jangan ya. terlalu larut gitu Ya, lah ya. berarti dari kebalikannya tadi yang pertama kan rajin ya, berarti dia orangnya pemalas Malas. gitu, dia nggak mau improve seiring dengan perkembangan zaman kan kayak gitu. Iya. Lalu yang kedua tadi apa, Rijal? Yang kedua itu kan tadi orangnya waro. Iya, orang waro. Berarti kalau dari seperti itu dia ceplas-ceplos ya kalau Ugal-ugalan. ngomong. Iya, jadi kayak seakan-akan udahlah ngomong aja tanpa dipikir panjang kan kayak Iya, gitu. bertindak juga kayak alah Iya. wis gampang gitu. Orangnya suka bikin kerusakan gitu, kayak misalkan dia suka bikin onar lah kalau bisa dibilang ya. Iya. Jadi kayak apa nggak risih temannya gitu kalau temennya ini suka bikin onar Bahkan gitu. dari perkataannya pun kadang gitu loh. Iya. Apalagi bahkan kalau orangnya itu suka menyebar fitnah. Itu, aduh. Nah, Jadi nama teman kita jelek, ya kitanya juga jadi kayak malas berteman sama dia kayak gitu. Bahaya itu yang terakhir itu jujur. Maksudnya sesama teman gitu loh, ibarat Iya. nusuk Iya. gitu. Karena yang gua pikir ya, pertemanan yang tulus itu pasti ada. Namun nggak ada yang bilang pertemanan tulus itu pinjam dulu 100 ya. Jadi ya sebenarnya itu awal dari kerusakan pertemanan. Kalau dia emang kita udah percaya sama dia ya kita It's okay lah ya. it's okay. Cuman kalau tiba-tiba datang terus pinjam dulu 100, aduh itu agak gimana ya, kita mau minjeminnya susah ya, ntar takutnya nggak balik kan, ada aja kan yang namanya kita berpikir, bukannya kita berpikir buruk tapi emang itu kemungkinan terburuk yang terjadi kan kayak gitu. Iya, emang masalah dalam dunia pertemanan kayak gitu-gitu biasanya tuh sok gitulah. Tapi ya is okay lah, is nggak apa-apa. Iya, jadi ya udahlah. Kalau kalian punya teman seperti itu, ya kalian pinjemin yang pertama boleh. Kalau diganti, kalian pinjemin kedua boleh. Tapi kalau udah nggak diganti, itu jangan pernah pinjemin lagi. Kecuali uang kalian turah-turah. Iya, kalau kalian kaya nggak apa-apa udah. Ya tapi is okay lah, itu kan personal ya. Maksudnya Iya. masing-masing bisa nanganin. Iya. Ya dengan keadaannya masing-masing. Tapi ketika lu minjemin duit, jangan sampai diri lu itu tersiksa, coy. Itu sih yang bikin gimana ya? Kita serasa kita paling dermawan, padahal itu bukan. Elunya aja gitu. Nggak bisa manage, gua kedepannya bakal butuh nih kayak gitu. Tapi lu terlalu baik untuk memberikan orang lain terlebih dahulu dibandingkan lu yang lebih butuh kayak gitu. Nah, ya, Gitu. kurang lebih gitu. Oke, Rijal, mungkin pembahasan itu cukup nyampe sini aja ya Rijal ya. Terima kasih udah nemenin gua nih di podcast yang kedua ya. Aja. Oke, kesimpulannya gini guys. Yuk coba kita lihat siapa teman kita, circle kita siapa, pertemanan yang sehat atau bukan. Karena kita tidak hanya bertemu di dunia saja, karena di akhirat juga pasti kita akan bertemu. Apalagi kalau circle kita tentang orang-orang yang soleh gitu. Kita kebawa ke baik, kita menjadi baik, insya Allah kita juga di akhirat bersamanya gitu. Jadi ya bukannya kita tidak memperbolehkan untuk circle yang buruk, tapi akan tetapi itu saran aja agar kalian mencari pertemanan yang soleh. Itu aja dari gua Aldi. Semoga kita kembali bertemu lagi di podcast Catatan Salik. Sebelum itu jangan lupa follow dulu Instagram, TikTok, YouTube kita ya guys ya. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar kalian selalu menerima notifikasi dari Catatan Salik ya guys Stay ya. tune on notification. Iya, jangan notifikasi dari Ayang doang gitu. Oke? Cukup itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya mewakili Catatan Salik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you on the next video.